Halo Mas Bro, berjumpa lagi bersama saya Dewantara Aki. Oke Mas Bro, kali ini aku pengen ngasih tahu ke kalian semua kalau di sini tuh ada aki yang bawahnya itu pecah Mas Bro. Bentar, mana ya? Jadi kemarin itu konsumen aku datang ke toko bilang kalau akinya jatuh Mas, gimana ini? Ya saya jawab, ya gimana lagi Pak, memang harus ganti Pak karena memang pecahnya di bagian bawah. Terus nggak ada garansi ya, saya jawab nggak ada Pak, karena memang kesalahan dari konsumen sendiri itu. Nah ini Mas Bro, pecahnya di sini Mas Bro ya, di bagian bawah. Kemudian sini juga ini juga pecah yang sini. Bentar saya ini Mas Bro, ini pecah, ini juga pecah. Terus konsumen aku tanya, lalu gimana solusinya Mas? Saya jawab solusinya satu-satunya itu hanya diganti. Terus konsumen jawab lagi, kalau semisal diakal bagaimana Mas, dilem atau bagaimana? Saya jawab tetap nggak bisa, dengan alasan karena yang pecah itu bagian bawah ini Mas Bro. Nah saya sebagai penjual aki dari awal sampai sekarang itu belum berhasil sempurna Mas Bro ya, belum berhasil sempurna untuk menambal wadah aki yang pecah ini yang bagian bawah gitu Mas Bro. Karena aku sendiri sampai sekarang belum tahu ya lem yang kuat yang tahan tidak rusak kalau terkena air aki gitu Mas Bro. Saya belum tahu lemnya, cuman yang jelas dulu sempat saya usahakan untuk disolder bagian bawahnya ini, dilelehkan atau dilem. Itu lama-lama ngembes di bagian sini Mas Bro, atau bagian sini yang bagian bocor itu tetap ngembes keluar air akinya, dan itu akan berdampak pada mobil atau bodi mobil yang ada di dalam baknya aki yang bagian dalam itu. Jadi dampaknya nanti bakal korosi itu Mas Bro. Makanya daripada risiko, konsumen saya kasih solusi untuk mengganti. Tapi kalau dipaksa untuk ngelem atau menambal ini, saya tetap nggak bisa Mas Bro gitu. Daripada nanti risiko malah konsumen komplain atau bagaimana kalau mobilnya kenapa-napa atau korosi kena air aki. Nah beda lagi kalau pecahnya bagian atas ini Mas Bro gitu. Nah kalau bagian atas ini itu malah lebih apa ya, bisa ditolong gitu, karena memang tidak, bentar saya turunkan dulu, karena memang tidak menahan air aki seperti yang di bawah ini. Kalau di atas kan memang tidak tertumpang dengan air aki, jadi aman. Kalaupun semisal kena gojak-gojakan itu nggak terlalu parah dibanding bocor yang di bagian bawah. Saya juga pernah menambal bagian atas yang pada aki merek Into kalau salah, Inco ya, Inco kalau nggak salah. Nah seperti ini, itu pernah, dan alhamdulillah karena akinya masih bagus dan akinya masih bisa difungsikan kembali. Nah itu kasusnya konsumen aku itu membawa aki di motor kemudian jatuh pecah dalam kondisi berkendara gitu Mas Bro. Jadi ditaruh motor itu pecah, tapi untungnya tidak terlalu parah, hanya pecah bagian sininya saja, yang ini gitu. Nah saya mau menambalnya gitu, tapi tidak terlalu parah itu, karena walaupun sudah ditambal untuk kerembesannya tetap ada, tapi tidak terlalu parah ketika bocornya di bawah, dia kan numpang dengan air. Nah ini Mas Bro ya, nih. Nah hal seperti ini itu bisa ditambal Mas Bro. Kalau ini kan pecah, ini bisa ditambal karena bocornya atau pecahnya bagian atas. Tapi berhubung aki ini itu sudah rusak, jadi percuma kalau kita tambal. Rusak itu artinya kondisi sel yang ada dalam aki ini itu memang sudah mekar dan memang sudah apa namanya itu nggak bisa menyimpan energi listrik dalam jangka waktu yang lama. Jadi percuma kalau kita tambal ini. Tapi memang konsumen aku bilang memang akinya sudah rusak Mas, percuma kalau kita tambal gitu. Akhirnya konsumen aku beli baru. Nah gitu Mas Bro ya. Jadi buat kalian semua yang mengalami aki pecah yang di bagian bawah ini, mending saran aku ganti Mas Bro daripada risiko. Tapi kalau kalian yakin dengan hasil karya kalian dan yakin tidak bakal bocor, ya monggo silakan, saya tidak melarang. Cuman saya pribadi karena saya ini kan pedagang aki, daripada saya merugikan konsumen saya akibat
ngerembesnya atau keluarnya air aki yang ada di aki ini, ya mending saya sarankan ganti itu Mas Bro. Kalau nggak bisa beli aki baru, ya kalian bisa membeli aki yang rekondisi yang masih bisa dipakai untuk sementara, dan waktunya bisa untuk menabung untuk membeli aki baru. Jadi gitu Mas Bro ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam strum dan salam otomotif, sukses selalu.